Selamat datang di episode kali ini. Saya kedatangan salah seorang yang katanya dari kecil itu sudah menggilai genre fantasi. Nah, kenapa saya undang tamu saya berikut ini? Karena dia salah satu yang dari awal tuh excited banget pengen membaca Ranca Bumi, dan saya juga tahu kalau lihat dari feednya dia ya di sosial medianya dia, terutama Instagram, dia memang sangat itu genre ini. Jadi saya ngerasa akan sangat menarik lah ya untuk bisa berbicara dengan Satrio Utomo. Halo Satrio. Halo Kak Diano. Satrio ini di Surabaya ya kalau nggak salah ya. Iya, Oke, gimana kabarnya di sana? Man, udah musim hujan atau masih panas? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baru hujan tadi. Kak Diano gimana di sana kabarnya? Oh, di sini kadang-kadang hujan tapi nggak terlalu lama ya. Kalau hari ini sih cerah banget. Barusan saya habis main tenis di luar, enak banget cuacanya. Anyway, Satrio, terima kasih banyak. Nah, kita mulai aja. Saya tahu kamu bilang dari kecil itu sudah sangat suka membaca karena dipengaruhi oleh orang tua ibu ya yang suka baca koran. Kemudian juga menyukai Power Rangers kalau nggak salah. Saya nggak tahu nih, kamu itu nonton Power Rangers-nya versi yang mana? Karena Power Rangers tahu saya sih udah jadul banget ya. Kalau masih sempat nonton berarti mungkin tontonnya yang jadul. Tapi ternyata kesukaan Satrio terhadap Power Rangers ini membawa dia kepada kecintaan terhadap genre fantasi. Mungkin bisa diceritain apa sebenarnya yang membuat genre ini menarik buat Satrio sehingga akhirnya benar-benar into this genre. Sebenarnya juga nyambung sih dari kesukaan aku ke seri Power Rangers itu tadi. Kalau di tahun 90-an itu kan yang Mighty Morphin itu ya. Ya, Aku lihatnya itu yang udah tahun 2000-an gitu. Nah, di saat teman-teman seusia aku itu banyak yang suka main bola atau main di luar, aku lebih memilih buat diam di rumah nonton Power Rangers di hari Minggu kadang, atau enggak beli yang kayak DVD itu ditonton. Nah, setelah itu entah gimana caranya aku itu punya akses ke seri Harry Potter. Waktu itu aku nonton yang Chamber of Secrets. Dari situ itu tahun kayak aku berapa ya apa ya Satrio? menemukan Tahun berapa ya kalau ingat? itu 2007 2008 mungkin. Aku masih Oh, TK kayaknya. ya ya ya. Berarti kamu Iya. kamu menemukannya cukup jauh dari tanggal atau tahun rilis aslinya berarti ya. Iya, iya benar Kak. Nah, dari situ kayak aku menemukan kemiripan gitu antara si seri Power Rangers ini sama Harry Potter. Terus waktu itu aku jadi kayak suka aja gitu waktu lihat. Nah, di tahun 2007 itu kan seri Harry Potter ini sudah filmnya itu kan cukup lumayan banyak ya yang disiarkan di TV waktu itu. Jadi aku lebih sering nunggu film ini tayang di TV gitu. Mungkin itu yang awal aku suka fantasy sama super power action. Oh. Nah, dari apa namanya Harry Potter, apa sih yang kamu dapat sehingga akhirnya berpindah ke fantasi lain? Karena saya tahu Harry Potter ini nggak cuma novel fantasi yang kamu obses, ada judul lain yang nantilah ya kita bahas, judul yang juga sekarang di remake oleh sebuah streaming platform setelah sebelumnya sempat difilmkan juga. Nanti kita akan bahas di situ karena saya termasuk orang yang kecewa banget dengan versi filmnya si buku yang satu itu. Nah, apa yang dari Harry Potter ini yang akhirnya membuat kamu memutuskan bahwa ini genre yang harus gue ikutin nih, apapun judulnya? Aku dari semua seri yang aku suka, dari semua 7 film yang, 8 sih, 8 film yang aku tonton itu, uh, setelah aku pikir-pikir lagi, aku itu lebih suka sama sihir-sihirnya, sama makhluk-makhluknya, sama petualangan mereka gitu. Jadi, terus waktu itu aku baca, waktu itu masih baca di Wattpad, itu ada seri yang mirip, dan itu yang bikin aku kayak memutuskan emang ini seri favoritku gitu. Karena sebelum aku suka fantasi itu aku suka baca mystery thriller, mystery thriller, thriller Misteri yang thriller. kayak Nah, apa ya. ya, kayak punyanya Agatha Christie, Sherlock Holmes itu aku suka. Tapi setelah lama aku baca, aku kayak jadi reading slump gitu. Habis baca bukunya itu butuh waktu beberapa hari buat bisa baca buku lagi, karena kalau menurutku sendiri sekarang itu kayak terlalu lambat gitu pacingnya buat aku. Tapi kalau aku baca fantasi itu aku bisa kayak dari buku satu ke buku lain, buku lain, buku lain gitu. Saking apa ya, kayak membakar semangat gitu kalau baca buku fantasi. Jadi ini Gitu sih sebenarnya Kak. menarik menarik sekali ya karena sebenarnya kalau dari sebuah genre justru sebenarnya fantasi ini yang beberapa orang gitu ya yang tidak terlalu suka merasa terlalu bertele-tele karena kan dalam fantasi kita perlu membuild sebuah universe yang sangat luas ya kita harus mendetailin satu persatu
nggak hanya karakter yang biasanya banyak banget, tapi juga dunia di sekitarnya. Justru menurut saya tuh yang versi whodunit kayak Agatha Christie, kayak Sherlock Holmes, kalau saya ngelihat dia justru lebih straightforward ya. Dia cuma menggunakan alur itu untuk menipu kita aja, supaya kita nggak bisa menebak ujungnya. Tapi ini sebenarnya bukti bahwa genre ini menemukan Satrio sih kalau menurut saya ya, sehingga bisa membuat minat baca kamu itu nggak putus-putus gitu. Nah setelah Harry Potter itu apa yang dibaca lagi yang mungkin punya beberapa buku? Aku sih sampai sekarang seri yang udah aku tamatin gitu ya, dan aku suka itu Harry Potter, terus Percy Jackson itu tadi, sama Magnus Chase. Cuma baru itu aja sih. Terus aku juga baru baca yang Six Crimson Cranes, itu karya Elizabeth Lim, itu juga cukup bagus sih Kak. Ya, tapi Cuma baru itu aja. rata-rata emang fantasi karangan luar ya, Satrio ya. Kenapa? Iya. Kenapa bisa menyukai fantasi yang base-nya itu dari luar? Apa sebenarnya yang membuat karya-karya mereka itu bisa relate ke seorang Satrio yang anak Surabaya? Kalau aku sukanya dari kayak buku Percy Jackson sama Magnus Chase, Harry Potter, itu kan membicarakan tentang identitas mereka gitu, siapa diri mereka yang sebenarnya gitu. Dan di aku sendiri, buat aku kenapa relate, karena aku apa ya, kalau di pandangan orang umum itu cukup beda gitu dari anak laki-laki yang lainnya yang sukanya mungkin sepak bola atau manjat pohon mainnya, sedangkan aku waktu itu cuma di rumah baca buku, nonton film, cuma gitu aja. Jadi lewat cerita-cerita mereka itu aku bisa mendefinisikan diriku yang sebenarnya, bisa belajar dari perjalanan mereka yang kayak aku ini siapa gitu kan. Kalau di 3 seri yang aku sebutkan tadi itu mereka nggak tahu apa-apa tentang dunia fantasi yang ada di bukunya gitu. Setelah beberapa buku perjalanan, mereka jadi bisa menerima diri mereka yang sebenarnya gitu. Itu yang mungkin relate buat aku. Nah, ini yang menarik, pemahaman kita terhadap sebuah cerita gitu ya. Orang sering berpikir kalau cerita fantasi itu hanya ya fantasi aja gitu, sihir-sihir, makhluk-makhluk yang buas yang mungkin tidak ada di keseharian kita aslinya, atau peri, dwarf ya kalau dalam karya-karyanya J.R.R. Tolkien. Tapi sebenarnya saya setuju sekali dengan Satrio. Karya-karya ini justru menjadi karya besar dan sangat digemari karena kemampuan mereka menciptakan karakter yang relatable ya. Terlepas mereka itu adalah seorang penyihir atau seorang peri atau seorang raja yang mewarisi sebuah tugas besar dari nenek moyangnya. Cuma ada benang merahnya, yaitu mereka seseorang yang itu tadi mungkin lagi mencari jati dirinya, atau dia underdog di lingkungannya seperti Harry Potter gitu ya. Dia underdog banget, dia selalu dibully bahkan oleh keluarganya sendiri. Jadi satu persepsi yang mungkin bagi orang yang selama ini skeptis sama genre fantasi yang perlu kita sebarkan, bahwa genre fantasi itu nggak melulu cuma bercerita tentang khayalan-khayalan yang mengawang-awang. Oke, nah kalau dari Harry Potter sendiri, karakter favoritnya siapa, Satrio? Aku paling suka ada 2 sih sebenarnya, Hermione sama Ron Weasley. Oke. Dan syukurnya mereka berdua jadian akhirnya ya. Iya, syukurnya. Saya juga dulu pertama kali baca emang langsung sukanya sama Hermione. Harry of course karena dia yang ditonjolkan dari awal oleh si J.K. Rowling-nya, tapi along the way emang karakter Hermione ini lebih lebih believable. Mungkin karena dia juga magel gitu ya, karena dia emang anak non penyihir sebenarnya, jadi kita bisa melihat level of believability. Kita bisa ngerasa bahwa suatu saat kita dapat mukjizat, kita bisa jadi penyihir juga nih, karena Hermione kan kebetulannya manusia biasa atau magel. Nah kalau dari Percy Jackson, kalau dari Percy Jackson itu aku sebenarnya sukanya sama si dewa-dewinya ini sih Kak. Jadi kalau buat karakter mungkin aku suka Percy sendiri sih karakter utamanya. Nah sayang sekali memang ya, waktu pertama kali Percy Jackson ini diadaptasi menjadi film, bagian yang kamu suka itu justru nggak terlalu dieksplor. Bagian dewa-dewi di Olympusnya itu nggak terlalu banyak ya, yang versi itu. Dan itu emang banyak menjadi kritik bagi pencinta bukunya, karena sama seperti Satrio, kita tertarik membaca Percy Jackson itu karena pada dasarnya kita sudah into legenda atau
dewa-dewi Yunani. Jadi kita pengen melihat kehidupan mereka, which is di bukunya digambarkan sangat menarik gitu. Tapi sayangnya di filmnya nggak terlalu tercapai. Nah, kabar baiknya kan sekarang ada serialnya nih ya, Satrio. Dan tadi saya sempat baca nih reviewnya, Rotten Tomatoes-nya lumayan tinggi skornya, dan banyak sekali yang sudah menonton previewnya bilang ini adalah adaptasi yang jauh lebih baik daripada filmnya. Jadi ekspektasi Satrio sebagai pecinta novelnya terhadap seriesnya apa nih? Aku yang bikin aku awal gak merinding. Yang bikin aku excited banget sama seri yang baru ini itu, selain aku suka sama bukunya, pemeran utamanya ini udah aku ikutin dari cukup lama gitu, si Walter Scobell yang jadi Percy ini. Aku itu ngikutin dari uh, yang salah satu filmnya di Netflix, dan waktu diumumin kalau dia yang jadi Percy itu aku cukup kaget banget karena kalau aku lihat dari interview-interview dia yang di film lain ya, itu tuh cukup menggambarkan sosok Percy di aku gitu, anak yang cukup cengengesan tapi agak malu gitu. Jadi aku kayak ini pasti aktor yang apa ya, cocok banget buat memerankan Percy di serial ini. Yang pas gitu lah ya. Iya. Ya, emang apa ya, casting itu tuh kayak ya, of course mereka punya metode casting yang canggih, namanya juga Hollywood gitu ya. Tapi kadang-kadang emang jackpotan juga. Contohnya Harry Potter, menurut saya mereka beruntung banget sih. Mereka dapat jackpot banget nemuin Daniel Radcliffe, kemudian Emma Watson dan juga Rupert Grint itu. Karena tiga orang itu, kalau saya waktu itu melihatnya memang mereka lah Harry, Hermione dan Ron Weasley gitu. Jadi ya luar biasa. Even versi film pun menurut saya jadi versinya not that bad lah. Tapi unfortunately mungkin cara mereka mengadaptasi novel itu menjadi screenplay-nya nggak nggak terlalu apa ya, setia terhadap plot di novelnya, sehingga ya kita mendapatkan dua film versi Jackson yang bikin kita gregetan lah, yang nyebelin, yang tanggung. Oke, sekarang berpindah ke topik lain. Setelah membaca fantasi-fantasi ini, ada keinginan nggak sih untuk nulis cerita fantasi juga, atau ya udahlah jadi pembaca aja deh? Ini fun fact ya kak, aku tertarik buat baca Rancak Bumi itu karena kebetulan waktu reviewnya rame lewat di timelineku itu, aku lagi ada pikiran buat nulis buku fantasi yang temanya mirip sama Rancak Bumi. Jadi waktu ada buku ini lewat itu aku kayak, oh kok ini ya, apa mirip sama yang ada di pikiranku. Jadi aku kayak excited banget buat baca Rancak Bumi gitu. Berarti ada kepikiran buat nulis ya? Iya, kebetulan aku dari SMP waktu itu kayak nulis fanfiction remaja gitu sih kak. Cuma udah aku hapus semua sih saat ini. Fanfiction apa? Harry Potter atau? Waktu itu K-pop, agak jauh dari fantasy. Tapi sebenarnya ya, it's not a bad thing, karena gini, ada sebuah karya itu yang asalnya itu justru fanfiction. Banyak orang yang nggak tahu ada sebuah karya populer itu sebenarnya fanfictionnya dari Twilight. Ya, jadi ini ngebayangin karakter Twilight itu suka BDSM. Jadi mungkin orang-orang familiar ya. Akhirnya muncullah ini karya yang dijadiin film yang populer banget, film erotis yang membahas tentang BDSM yang terjadi antara dua orang, satu ya orang yang full sama satu cewek lugu. Itu sebenarnya asalnya fanfiction Twilight. Jadi menurut saya sih harusnya diterusin aja ya, mau itu K-pop, mau itu berdasarkan Harry Potter atau apa, karena sebenarnya yang namanya juga fanfiction itu kan juga dibangun dari imajinasi kan, kemudian dituangkan atau di-craft menjadi cerita. Nah, ya saya sih encourage lanjutkan aja. Nah, kembali lagi tadi, menarik banget katanya pas baca Rancak Bumi atau baca reviewnya, jadi kebayang apa, jadi keinget kalau sempat kepikir juga untuk menulis sesuatu yang sejenis gitu ya. Berarti apa perasaannya waktu itu? Oh, ini mirip ya, atau kok ini seperti yang sempat saya hayalin ya gitu. Waktu itu aku baca reviewnya entah siapa, kan itu waktu itu banyak banget ya di timelineku. Terus aku mampir ke akunnya entah Rancak Bumi atau Kak Diano gitu yang ada link buat prolog sama bab satunya. Nah itu aku baca, terus aku kayak ini tuh meng-highlight apa ya, kayak cerita tradisional Indonesia, dan waktu itu emang aku konsep utama ceritanya itu mau nge-highlight kayak mitos-mitos makhluk-makhluk mitologi yang ada di Indonesia gitu. Jadi waktu itu aku kayak, oh ini pasti aku bakal suka sama bukunya karena emang
ini yang ada di bayanganku gitu loh Kak. Nah, terus pas bacanya gimana? Sama nggak ekspektasinya atau berbeda? Eh kalau di Ranjak Bumi ini kan lebih ke kayak martial arts gitu ya Kak. Isi apa? Kayak masih ada silat, masih ada apa ya? Kayak settingnya itu masih di zaman dulu gitu. Kalau di konsepku itu sebenarnya aku pengennya di masa kini jadi anak-anak yang kayak nggak tahu apa-apa tiba-tiba ternyata dia punya ya sejenis kayak akuan gitu. Terus ya perjalanannya mulai dari situ gitu Kak. Tapi menurut saya harusnya tetap dieksplor karena eh, saya sendiri percaya bahwa literasi Indonesia itu butuh lebih banyak fantasi-fantasi yang bisa menjual legenda lokal, menjadikannya lebih relevan sehingga legenda lokal ini tuh juga diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang itu hampir tidak punya akses terhadap legenda-legenda lokal itu, kecuali materi-materi zaman dulu yang mereka udah apatis duluan, a priori duluan gitu untuk menikmatinya. Nah, masalah kemiripan tuh nggak usah dikhawatirin dulu, nanti tinggal di tweak aja biar biar ada perbedaan. Karena menurut saya sih nggak ada sebuah karya itu yang 100% original idenya ya. Karena manusia ini kan udah hidup kayak ribuan tahun, kita sudah melewati banyak peristiwa yang masing-masing orang juga punya akses terhadap peristiwa tersebut. Jadi pasti mempengaruhi imajinasi kita. Jadi menurut saya sih explore aja. Coba aja nanti dibikin outline-nya, habis itu dikembangkan. Karena tadi dibilang kan dengan setting modern, tapi banyak elemen-elemen tradisional yang harusnya juga sangat menarik. Nah, terus saya tuh ngeliat ya, perkembangan genre fantasi di Indonesia itu nggak apa ya, tidak secepat di luar atau tidak secepat genre yang lain. Nah, sebagai penggemar atau pengamat atau yang mengkonsumsi genre ini, Satrio sendiri ngelihatnya gimana? Aku kayak cukup menyayangkan gitu sih. Kalau genre ini tuh nggak kayak nggak jadi pilihan utama para penulis buat nulis ini di topik Indonesia gitu. Padahal ada juga kok fantasi-fantasi yang dari Indonesia dan itu cukup terkenal kayak aroma karsanya di Lestari itu juga nggak kalah kok kalau dibandingkan sama fantasi-fantasi luar gitu. Terus apalagi juga seri Buminya Terelia yang cukup besar itu kalau menurutku sih potensinya emang besar banget dan pembacanya bisa dibuktikan juga cukup besar kok pembaca fantasi di Indonesia. Tapi entah kenapa kalau orang-orang kayak rilis buku baru gitu, kebanyakan nulisnya ini bukan aku underestimate, tapi kayak kok nggak ada yang nulis fantasi lagi gitu. Jadi kalau aku tahu ada buku fantasi dari Indonesia sendiri, itu aku kayak lebih excited aja buat bacanya juga. Ya, iya, iya. Mungkin gini kali ya, karena ada semacam pakem bahwa kalau sebuah cerita fantasi itu ya satu tidak hanya dunianya luas banget, nggak bisa cuma dibangun dalam dunia yang kecil dan harus melibatkan banyak elemen, mau itu sihir, mau itu apa ya raksasa, ini itu keajaiban, miracle. Terus juga ada yang bilang bahwa minimal harus 80.000 kata gitu ya, halamannya harus 400, 500-an. Mungkin menurut saya ya, ini fungsi saya aja, orang tuh udah males duluan gitu, udah kebayang, aduh, nulis sebanyak itu, uh, harus ngebangun dunia yang kompleks. Barangkali itu mungkin. Atau saya udah banyak juga di luar sana, tapi kita belum belum menemukan aja. Nah ini juga mungkin yang membuat saya waktu itu tertarik untuk menulis fantasi ini karena saya lihat emang kekurangan lah di Indonesia bacaan-bacaan yang genrenya seperti Raja Bumi ini. Oke, nah pertanyaan selanjutnya kan selain suka baca buku, ada fakta menarik dari Satrio ini, dia itu memilih kuliah di sastra Inggris karena obsesinya terhadap Harry Potter. Benar nggak sih? Iya bener banget Kak. Kalau tiap ditanya kenapa masuk sastra Inggris, aku jawabnya karena ya emang dari kecil aku nontonnya ini dan aku taunya tentang ini gitu. Jadi menurutku aku pengen kuliah sesuai sama yang aku minati biar walaupun itu berat, aku tetap semangat buat jalaninnya gitu. Dan selain tadi obsesinya terhadap Harry Potter membuat Satrio memutuskan untuk kuliah bahasa Inggris, akhirnya cinta terhadap buku juga membuat seorang Satrio jadi bookstagrammer ya sekarang ya. belum bisa dibilang yang kayak bookstagram banget gitu sih, baru mulai aja sekarang. Tapi apa yang pengen dicapai dari aktivitas menjadi seorang
Instagramers itu, Satrio? Aku boleh cerita dari awal aku dulu pengen bikin akun nggak? Boleh banget, silakan. Eh, aku awalnya itu bikin akun BookTube. Jadi itu komunitas buku komunitas yang membahas buku di platform YouTube. Tapi waktu itu aku pengennya karena lagi pandemi dan aku kayak pengen ngomong tentang buku yang aku suka tapi nggak ada temen real life gitu. Jadi aku memutuskan buat bikin video itu dan diupload di YouTube. Tapi setelah sekian lama bikin, kayak rasanya juga agak capek gitu ya. Emang aku sendiri yang kurang suka ngomong panjang-panjang. Jadinya memutuskan buat beralih ke Instagram. Waktu itu uh, aku bikinnya di Instagram pribadi, tapi karena teman-temanku juga kurang banyak yang suka baca, jadinya aku bikin akun lainnya buat nge-share pendapatku tentang buku yang baru aku baca. Kalau tujuannya dari awal aku bikin ini tuh pengen ngasih tahu ke orang-orang buku yang menurut aku bagus buat dibaca dan bikin mereka tertarik gitu buat baca. Selain itu aku juga pengen apa ya kayak punya komunitas sendiri gitu, bukan sendiri sih, pengen punya komunitas, pengen jadi bagian dari komunitas yang uh, membicarakan tentang buku-buku gitu. Jadi nggak berasa sendirian gitu waktu bacanya gitu kan. Dan along the way menemukan nggak komunitas seperti itu? Atau tetap heboh sendiri aja? Atau pelan-pelan akhirnya ketemu sama yang sama-sama suka buku? Gimana? Pelan-pelan sih aku nemu orang-orang yang di Bookstagram ini yang seleranya itu sama kayak aku gitu. Dan setelah bulan Oktober mungkin waktu aku aktif lagi di Bookstagram itu ada uh, kubu setengah tujuh itu yang dibikin sama Bu Via, Pak Wo sama Bu RW, Bu Sinta. Itu kayak aku menemukan apa ya yang aku cari selama ini di Bookstagram itu. Jadi lebih bikin semangat aku lagi buat upload di Instagram. Jadi emang kubu setengah tujuh itu menurut saya luar biasa sih ya, karena mereka komunitas yang cukup beda, mereka punya aturan-aturan yang awalnya saya pikir, aduh kok ribet banget nih komunitas banyak aturan ini itu, tapi justru aturan itu yang membuat mereka seru dan bisa apa ya menstimulasi semua membernya untuk aktif. Jadi saya suka banget sih bacain konten-konten mereka. Jadi saya bisa bayangin bagaimana Satrio senang bisa ketemu komunitas tersebut sampai akhirnya join dan aktif di sana. Nah, sekarang udah mulai bulan Desember. Saya pengen, ini pertanyaan yang sama dengan yang saya tanyakan ke teman-teman sebelumnya. Kira-kira tahun ini tuh menurut Satrio, dunia perbukuan di Indonesia gimana sih? Apakah lebih baik dari tahun lalu atau justru menurun? Dan apa highlight-nya yang kamu ingat banget di tahun ini? Buat aku sendiri tahun ini lebih baik mungkin dari tahun-tahun sebelumnya karena di tahun ini aku jadi nemu banyak akun baru. Mungkin dia bacanya mulai baca juga udah lama tapi kayak memutuskan buat bikin akun sosial media tentang buku dan mereka itu mulai mempertimbangkan buat baca digital. Ini yang menurutku kayak kemajuan yang pesat banget gitu Kak. Karena beberapa tahun yang lalu kalau baca buku digital itu apa ya kayak bukan diremehkan kayak nggak dianggap baca buku gitu. Jadi setelah sekarang dengan maraknya e-reader yang ada di Indonesia itu jadi orang-orang kayak lebih mempertimbangkan buat baca buku digital juga. Itu yang menurutku cukup menyenangkan di komunitas buku ini karena aku kan juga tim yang baca buku digital gitu. Jadi ini menurutku perkembangan yang cukup hebat banget buat dunia buku Indonesia. Terus ada juga banyak penulis-penulis baru yang bermunculan gitu. Penulis-penulis baru dari Indonesia khususnya. Itu yang bikin aku cukup senang dengan perkembangan buku di Indonesia saat ini. Ya, apalagi kalau tadi sempat dibilang sempat bikin fanfiction dari K-pop, itu kan behavior penulis digital banget ya, Satrio ya. Kalau boleh di-spill sedikit, K-popnya siapa, yang mana? Waktu itu aku EXO sih, masih zaman-zamannya EXO waktu itu. EXO, oke. Harusnya diterusin aja sih, karena pasti
anggap aja itu sarana buat latihan ya kan, meskipun kalau dibaca sekarang kita kayak geli sendiri lah atau ngerasa aduh kok gini amat sih, tapi sebenarnya uh, Satrio bisa belajar dari hasil itu dan bisa improve lagi sehingga bisa menulis sesuatu yang lebih baik terus dan lebih baik terus. Nah kan Satrio ini salah satu yang sudah baca Ranca Bumi. Saya pengen tahu dong dari kesan membacanya, apa yang bisa didapat dari cerita itu dan kira-kira ekspektasinya terhadap kisah Ranca Bumi ini apa ke depannya. Yang aku dapatkan dari ini itu lebih ke budaya yang aku sendiri nggak tahu gitu kan. Kak Jano bikinnya itu bukan dari setting, dari kayak budaya daerah Minang gitu Kak, sedangkan aku yang di daerah Jawa kan memang ada hal-hal yang sama cuma namanya beda gitu, kayak apa yang beringin sungsang yang di kuburan dagang itu kan ada juga di Jawa tapi namanya beda, jadi aku kayak harus menggali kejawaanku lagi buat baca buku ini, dan itu seru banget loh. Jarang aku menemukan buku-buku yang nge-highlight cerita-cerita tradisional dari Indonesia. Terus yang aku ekspektasikan buat seri ini ke depannya itu lebih ke pendalaman karakter-karakter yang ada di buku ini sih Kak. Karena seperti yang pernah aku share di story itu, aku tertarik banget sama Suryani, tapi kalau di buku pertama ini aku kurang melihat si Suryani ini bisa eksplor dirinya sendiri. Jadi mungkin di buku selanjutnya Suryani bakal lebih di highlight juga, mungkin aku nggak tahu juga rencananya gimana. Jadi ini emang banyak banget yang saya dengar sih bilang mereka nggak terlalu bisa nangkep detail atau dalam tentang karakter-karakternya. Memang jujur aja itu saya sengaja Satrio karena gini, di buku pertama ini saya tuh emang fokus untuk ngebangun universe-nya dulu, dan si tokoh-tokoh ini terpaksa kalau saya highlight itu nggak terlalu banyak. Kalau nggak, aduh bukunya bakalan tebal banget. Jadi saya waktu itu sempat konsultasi sama sama seseorang dan juga sama penerbitnya. Rata-rata mereka nggak nyaranin lebih dari sekian ratus halaman lah gitu. Sementara di draft saya yang ada detail beberapa tokoh itu membuat ceritanya tuh bisa sampai 600 sampai 700 halaman. Jadi akhirnya saya harus mutar otak gimana caranya, mana yang harus saya selamatin dulu, detail karakter atau detail universe. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, mendingan universe-nya dulu yang didetailin, karena sebenarnya kalau diperhatiin di situ kan pola berceritanya setiap babnya itu akan meng-highlight ada karakter, ada tempat gitu ya. Nah di buku berikutnya itu sebenarnya akan ada bab-bab Suryani, ada kan bab Kama gitu. Jadi mereka pasti akan terekspos atau saya explore di buku berikutnya. Ada waktu lah buat menjelaskan mereka. Tapi saat ini yang penting orang paham dulu universe-nya. Jadi ini cuma keputusan kreatif yang sengaja saya ambil, dan saya paham banget bagian itu banyak yang komen, which is saya berterima kasih banget karena berarti kalian baca gitu dan kalian benar-benar bisa ngerasain, aduh kurang nih tentang si ini, kurang nih tentang si itu. Gitu. Ya kira-kira sih begitu. Nah terus apa yang diingat banget di tahun 2023 ini? Ini ada drama atau ada hal yang membuat Satrio makin yakin bahwa wah ini memang komunitas yang gue pengen tetap ada nih. Di tahun ini aku inget banget waktu itu di Twitter kejadiannya, satu komunitas buku di Twitter itu kayak menyerang satu penulis di Indonesia ini gitu kan. Aku kayak apa ya, penasaran gitu kenapa penulis ini diserang, karena waktu itu aku juga baca buku-bukunya, dan setelah aku cari tahu dan aku baca sendiri kenapa dia diserang, itu aku jadi kayak paham sih kenapa mereka uh, menyerang si penulis ini gitu. Dan di situ aku yakin kalau memang para pembaca buku ini punya apa ya, kesatuan, kesamaan pemikiran gitu, bahwa selama kita masih bisa baca buku dan jalurnya legal itu apa ya, diapresiasi tinggi banget gitu Kak. Karena kan juga marak buku bajakan ya. Kalau orang-orang baca secara legal walaupun gratis itu hal yang cukup keren sih buat aku, buat saat di era digital saat ini. Iya iya iya. Jadi emang ya ada hubungan yang complicated lah ya antara penulis dengan pembaca kadang-kadang. Tapi alhamdulillah selama saya mulai aktif di komunitas ini saya ngelihat semuanya masih positif dan saya optimis banget lah ke depannya juga
semakin positif. Apa harapan Satrio baik terhadap komunitas buku maupun terhadap dunia penerbitan atau apa aja deh yang berhubungan dengan perbukuan ini? Kalau di dunia perbukuan aku berharap sih banyak buku-buku baru yang bakal diterbitkan dan yang masuk sama selera aku gitu. Uh, Kalau di dunia komunitasnya sendiri sih, aku berharap bakalan lebih banyak orang yang tertarik buat membagikan pendapat mereka tentang suatu buku di sosial media. Karena kalau menurutku setiap review itu punya pandangannya masing-masing dan setiap review itu unik gitu. Jadi tiap aku baca, kalau memang cocok sama selera aku bakal tertarik dan itu juga salah satu caraku buat menemukan buku yang memang sesuai minatku tapi belum masuk ke radar bacaanku gitu Kak. Itu sih harapan utamanya. Ya, setuju sekali masalah tadi yang reviewer itu penting banget dan mudah-mudahan orang makin banyak mau gitu ya meluangkan waktu menulis review karena saya melihat effortnya luar biasa loh. Satu membaca bukunya sampai selesai, habis itu menuangkannya ke dalam tulisan yang rapi gitu kan, yang jujur, belum lagi memotonya karena hasil foto-foto teman-teman Bookstagram ini bagus-bagus banget, jadi emang niat banget gitu. Dan mudah-mudahan makin banyak orang yang bersedia melakukan hal tersebut dan kita pun sebagai penulis punya hubungan yang baik dan langgeng sama kalian. Jadi kita punya akses kepada pendapat-pendapat yang jujur, pendapat-pendapat yang objektif. Sehingga seperti Satrio bilang, kadang-kadang dia tahunya judulnya dari reviewer ya kan, bukan dari iklan atau dari bisnisnya sendiri. Jadi memang ngebantu banget lah untuk menyebarkan berita atau kabar tentang buku tersebut. Nah, Satrio ini adalah salah satu orang yang memang niat banget ngebeli Ranca Bumi dan Sakti Mandraguna, dan saya tahu tuh ke Surabaya pasti ongkirnya lumayan ya, karena saya ngirim-ngirim ke daerah Jawa Timur itu ongkir lumayan. Jadi terima kasih banyak sudah mau membeli dan membaca dan membagikan excitement-nya. Mudah-mudahan sebagai pencinta fantasi, apapun yang ada di sana bisa memenuhi ekspektasi Satrio, dan mudah-mudahan di buku-buku berikutnya lebih kuat lagi. Oke, terima kasih banyak ya. Maaf mengganggu waktunya malam-malam begini. Ingat pesan saya tadi, jangan berhenti menulis, jangan dibuang yang fanfic itu, karena siapa tahu suatu saat itu ide cerita yang ada di sana bisa memperkaya cerita lain yang sedang dibangun sekarang. Jadi apapun yang pernah ditulis itu jangan dibuang, kumpulin aja. Kalau lagi bosan, dibaca lagi, mungkin agak norak dikit, so what gitu kan. Itu kan keluar dari hati yang paling dalam. Jadi suatu saat pasti berguna. Karena saya juga begitu dulu, punya catatan banyak banget, norak-norak. Kadang-kadang setelah saya baca lagi, katanya bisa kok dijadiin cerita ini, bisa dimasukin ke plotnya Ranca Bumi. Akhirnya nggak ada yang terbuang lah. Gitu. Oke, itulah episode kita kali ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Saya Diano Eko pamit. Terima kasih kepada Satrio. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam, Satrio.